Sebentar lagi kita akan menyaksikan perayaan ulang tahun kemerdekaan tanggal 17 Agustus ke-79 Republik Indonesia di IKN Nusantara. Pemerintah terus mematangkan pembangunan sebelum pelaksanaan upacara tanggal 17 Agustus untuk pertama kali di IKN Nusantara, guys. Kabarnya Presiden Jokowi akan melawat ke IKN Nusantara pada tanggal 28 Juli tahun 2024. Kemudian Kepala Negara akan menggelar rapat pertama di calon ibu kota baru itu 2 hari kemudian. Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, Danis Sumadilaga, membenarkan kabar tersebut. Presiden Jokowi akan terlebih dahulu memanggil Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ke Istana Kepresidenan Jakarta. Menhub bakal melaporkan soal kesiapan infrastruktur dan isu mengenai rencana upacara tanggal 17 Agustus di IKN Nusantara, guys. Dalam keterangan terpisah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pak Basuki Hadimuljono mengungkapkan pemasangan bilah terakhir Garuda kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur telah selesai. Pemasangan bilah terakhir dan tertinggi di sayap barat selubung Garuda telah dituntaskan dengan pemasangan bilah ke-4.650. Hal ini juga merupakan bagian dari penyelesaian akhir gedung kantor Presiden di kawasan inti pusat pemerintah IKN Nusantara, guys. Sebelumnya keraguan mengenai rencana Presiden Jokowi untuk pindah kantor ke IKN pada Juli tahun 2024 mencuat. Dalam berbagai kesempatan, Presiden mengakui masih melihat kesiapan infrastruktur dasar dan prasarana seperti air dan listrik soal rencana untuk berkantor di IKN Nusantara. Pemerintah menargetkan air dan listrik bisa dipakai di IKN pada pertengahan Juli. Kemarin memang targetnya kan Juli, tetapi kan lihat ke IKN, setiap hari hujan terus. Hujan deras banget jadi memang pekerjaan banyak yang mundur, dan itu biasa dalam proyek besar, kata orang nomor 1 di Indonesia itu. Kepala Staf Presiden Muldoko mengatakan bahwa Presiden Jokowi akan berkantor di IKN selama infrastruktur sudah siap. Dan Pak Basuki Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah memberikan sinyal atas kesiapannya. Air minum di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur akhirnya sudah mulai mengalir, guys. Ada beberapa lokasi yang akan segera dialiri air minum tersebut, contohnya seperti kantor dan istana presiden hingga fasilitas umum seperti hotel dan rumah sakit. Air minum mulai mengalir setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelesaikan proses tes pengaliran air dari instalasi pengolah air minum. Tes tersebut adalah bagian penting dalam pengoperasian sistem penyediaan air minum SPAM Sepaku untuk melayani kebutuhan air minum di IKN Nusantara. Tes tersebut dilakukan sejak Sabtu hingga Senin, guys. Sebagai informasi, air bersih di IKN Nusantara memiliki kualitas yang sama seperti air minum, sehingga masyarakat yang akan tinggal di sana bisa langsung meminum air dari keran, guys. Setelah running tes pengaliran air berhasil, kini tengah dilakukan penguasaan sistem dan jaringan sekaligus memonitor dengan ketat kualitas air dalam jaringan perpipaan. Hal itu untuk menjamin kualitas air minum yang baik, sesuai standar kesehatan yang berlaku. Nantinya, SPAM Sepaku tahap 1 ini ditargetkan akan melayani kantor dan istana presiden, Kemensetnek, Pas Pampres, Kompleks Kemenko 1, 2, 3, dan 4, amphitheater, galeri, servis area, hunian aparatur sipil negara,
rumah tapak jabatan menteri, dan fasilitas umum lainnya, seperti hotel, sekolah, pertokoan, dan rumah sakit guys. Ini air minum, bukan hanya air bersih. Air dari keran di apartemen dan rumah di IKN langsung dapat diminum. Kami terus mengecek kualitas airnya sebelum masuk ke reservoir. Kita berharap air minum ini sudah dapat dimanfaatkan pada beberapa hari ke depan, ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekaligus pelaksana tugas Kepala Otorita IKN, Pak Basuki Hadimuljono. Pada akhir Juli tahun 2024, diharapkan Spam Sepaku dapat beroperasi penuh melayani persil-persil dan gedung-gedung di IKN Nusantara. Spam Sepaku terdiri dari instalasi pengolah air IPA berkapasitas 300 liter per detik, pipa transmisi 16 km, reservoir dan pipa distribusi 22 km. Kita berharap semoga pembangunan IKN Nusantara ini berjalan lancar tanpa hambatan sampai target yang ditetapkan, sehingga kita bisa menyaksikan gelaran upacara ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di IKN Nusantara. Tak lupa juga kita doakan semoga para pekerja yang terlibat dalam pembangunan IKN diberi kesehatan, keselamatan dalam bekerja sampai proyek ini selesai guys.